Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel saya, RZL ND. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa istilah yang Anda harus pelajari dalam memahami mesin sepeda motor. Namun sebelum kita membahasnya lebih dalam, untuk Anda yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like dan share video saya sebanyak-banyaknya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja. Istilah-istilah yang menjadi dasar dalam memahami mesin sepeda motor. Yang pertama ada siklus atau cycle. Siklus atau cycle ini terbagi menjadi dua dalam sepeda motor. Ada siklus motor 4 langkah dan ada pula siklus motor 2 langkah. Anda bisa lihat perbedaan antara siklus motor 4 langkah dan motor 2 langkah. Siklus motor 4 langkah ini saya akan jelaskan sesuai dengan namanya. Artinya ada 4 kali langkah atau gerakan piston dan ada 2 kali putaran poros engkol. Langkah apa saja yang terjadi? Yang pertama, simak gambar ini baik-baik ya. Yang pertama, nah, pada gambar biru atau tanda panah biru itu terjadi langkah pemasukan. Ya, yang masuk ini adalah langkah yang masuk ini adalah disebut dengan langkah hisap. Langkah hisap ini di mana proses pemasukan campuran udara dan bahan bakar masuk melalui katup in atau katup masuk, kemudian menuju ke ruang bakar di mana masuknya udara dan bahan bakar ini dihisap oleh gerakan piston yang bergerak dari atas ke bawah. Ya, jadi piston yang bergerak dari atas ke bawah ini menghasilkan kevakuuman yang mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah langkah hisap, tentunya bahan bakar yang sudah masuk ke ruang bakar akan dikompresikan. Seperti yang Anda lihat di sini, Anda fokus di sini. Nah, setelah terjadi pengompresian campuran udara dan bahan bakar, di akhir langkah kompresi terdapat percikan bunga api. Nah, tujuan dari langkah kompresi ini adalah untuk memampatkan campuran udara dan bahan bakar supaya lebih mudah terbakar. Seperti itu. Nah, setelah terjadi proses pembakaran, terjadilah proses ledakan yang mengakibatkan piston itu kembali atau bergerak dari atas ke bawah, ya, yang kita sebut dengan langkah usaha. Langkah usaha adalah hasil usaha dari proses pembakaran, ya, dan usaha tersebut diteruskan ke poros engkol yang menjadi gerak putar yang menghasilkan suatu putaran mesin. Nah, jadi mesin itu bisa berputar karena adanya langkah usaha ini. Nah, setelah langkah usaha tentunya hasil pembakaran berupa gas buang itu harus dikeluarkan melalui langkah yang terakhir, yaitu langkah buang. Langkah buang ini adalah di mana gerakan piston dari bawah ke atas mendorong sisa-sisa hasil pembakaran atau gas buang didorong keluar melalui katup X, ya. Ini katup X. Sisa-sisa pembakaran ini akan keluar melalui saluran buang kemudian menuju ke knalpot. Nah, itulah siklus pembakaran motor 4 langkah. Tentunya kalau Anda masih bingung, silakan Anda ulang-ulang video ini supaya Anda lebih paham. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas motor 2 langkah. Ya, siklusnya seperti apa? Anda pelajari dulu atau Anda lihat dulu video saya ini. Nah, dari video ini Anda bisa simpulkan proses pembakaran berlangsung lebih cepat. Ya, motor 2 tak ini proses pembakaran berlangsung lebih cepat. Kenapa? Karena sesuai namanya, motor 2 langkah ini hanya 2 kali langkah piston atau 2 kali gerakan piston. Berbeda dengan motor 4 langkah,
yang terjadi yaitu 4 kali gerakan piston. Kalau di motor 2 langkah ini berarti hanya 2 kali gerakan piston dan 1 kali putaran poros engkol. Nah, kita analisis siklus motor 2 langkah. Ya. Di mana siklus yang pertama, ya, gerakan piston ke atas, ya, gerakan piston ke atas disebut dengan gerakan piston kompresi dan hisap, ya, kompresi dan hisap. Di mana di bawah piston di sini terdapat membran, ya, atau saluran masuk. Nah, ini yang saya lingkari merah, terdapat membran atau saluran masuk, ya, itu sebagai tempat masuknya campuran udara dan bahan bakar dari karburator. Nah, ini yang membedakan antara motor 4 langkah dan motor 2 langkah, di mana campuran udara dan bahan bakar yang masuk tidak langsung dimasukkan ke dalam ruang bakar, namun masuk terlebih dahulu ke ruang engkol atau bak oli, yang di situ tercampur dengan oli mesin. Ya. Nah, setelah itu bahan bakar yang masuk ke ruang engkol akan dilakukan proses pembilasan melalui lubang bilas dan baru saja dimasukkan ke combustion chamber atau ruang bakar. Nah, jadi dalam langkah pertama terjadi 2 langkah sekaligus, langkah kompresi sekaligus langkah hisap, ya, di mana di bawah piston melakukan melakukan hisap, sedangkan di atas piston melakukan kompresi, ya. Seperti itu. Kompresi seperti yang saya jelaskan pada motor 4 langkah adalah memampatkan campuran udara dan bahan bakar supaya mudah terbakar. Nah, jadi di ruang bakar motor 2 langkah ini tidak terdapat katup atau mekanisme katup. Hanya terdapat busi, ya, dan ruang bakar. Nah, langkah yang kedua yaitu langkah usaha sekaligus langkah pembuangan, di mana langkah usaha adalah gerakan piston ke bawah ya, gerakan piston ke bawah. Perhatikan, nah, gerakan piston ke bawah, di mana langkah piston ke bawah ini adalah melakukan usaha, nah, sedangkan di atas piston melakukan proses pembuangan, ya. Proses pembuangan ini di mana bahan bakar baru mendorong bahan bakar bekas supaya keluar menuju ke saluran buang dan knalpot. Nah, Anda bisa logika sendiri kenapa motor 2 langkah menghasilkan asap pada bagian knalpotnya, karena proses pembakarannya seperti yang Anda lihat dalam video saya ini. Artinya proses pembakarannya kurang sempurna. Ada campuran udara bahan bakar yang baru masuk, bisa saja tercampur dengan gas buang, ya. Gas buang yang dihasilkan pun menghasilkan asap. Kenapa? Karena bahan bakar yang baru ini tercampur oleh oli mesin maupun oli samping. Nah, seperti itu ya langkah 2 motor atau siklus motor 2 langkah. Nah, itu yang harus Anda pelajari, istilah-istilah yang pertama. Selanjutnya, istilah yang kedua. Kalau yang pertama tadi ada siklus, yang kedua ada dead center atau titik berhentinya piston, ya. Piston mempunyai 2 titik berhenti. Yang pertama kita sebut adalah TDC, yang kedua adalah BDC, ya. TDC merupakan kepanjangan dari top dead center atau kita sebut dengan titik mati atas, ya. Top dead center atau titik mati atas atau kita singkat dengan TMA, ya. TMA ini adalah posisi piston yang benar-benar pada kondisi 0 derajat atau piston berada di atas, ya, lurus dan 0 derajat tanpa kemiringan geser beberapa derajat pun. Jadi titik mati atas atau kita sebut dengan TMA
itu kita sebut pula dengan top dead center atau titik mati atas piston. Ya. Kemudian ada istilah yang selanjutnya yaitu T atau BDC, yaitu bottom dead center. Bottom dead center ini merupakan titik mati bawah piston, di mana akhir langkah piston ke bawah ini disebut dengan BDC atau bottom dead center. Kita sebut nama lainnya dengan titik mati bawah atau TMB. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui dalam siklus tadi, piston bergerak naik turun tentunya mempunyai titik berhentinya piston. Nah, makanya Anda harus ketahui titik berhentinya piston di atas dan di bawah itu disebut dengan TDC atau TMA, BDC atau TMB. Seperti itu. Untuk istilah yang selanjutnya, kita akan pelajari yang namanya adalah stroke atau langkah. Jadi ada istilah motor 4 langkah atau kita sebut dengan motor 4 stroke dan motor 2 langkah atau 2 stroke. Ya. Atau dengan istilah lain dengan bahasa bengkel kita, langkah atau stroke ini kita sebut dengan tak. Motor 4 langkah kita sebut dengan motor 4 tak. Sedangkan motor 2 langkah kita sebut dengan motor 2 tak. Di mana stroke atau langkah ini adalah jarak antara TMA atau titik mati atas sampai dengan titik mati bawah. Itu disebut dengan stroke atau langkah piston. Seperti itu. Nah, kemudian ada istilah lain bore. Bore ya. Bore atau apa ini? Bore atau silinder. Ya. Bore itu dinding ya. Dinding silinder bore. Nah, bore ini mempunyai diameter ya yang ditentukan oleh pabrik. Ya, tentunya bor ini diameternya lebih luas daripada diameter piston. Ya, di mana bor adalah letak atau tempat dudukan piston, bergeraknya piston supaya piston itu bisa bergerak naik turun. Ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita pahami rasio kompresi atau dengan istilah lain yaitu perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi ya kita harus ketahui dari istilah-istilah yang pertama tadi ada TMA dan TMB. Perbandingan kompresi sendiri mempunyai rumus ya. Kita singkat perbandingan kompresi dengan singkatan PK sama dengan VL plus VC dibagi VC. Ya. VL merupakan volume langkah, sedangkan VC merupakan volume combustion atau volume ruang bakar. Untuk menentukan PK, kita harus menambahkan dulu volume langkah. Ya. Menambahkan volume langkah ditambahkan dengan volume ruang bakar atau volume combustion chamber. Ya. Setelah itu kita bagi volume langkah ya, jumlah volume langkah dengan volume combustion chamber dibagi dengan volume combustion chamber atau ruang bakar. Ya. Jadi antara VC plus VL dibagi dengan VC. Nah, itu akan menghasilkan perbandingan kompresi mesin atau rasio kompresi mesin. Nah, seperti itu istilah-istilah dalam dasar teori mesin. Istilah yang selanjutnya ini tidak kalah penting harus kita pelajari, ada yang dengan istilah overlapping atau diagram bukaan katup. Overlap ini bukan yang Anda ketahui di MotoGP ya, overlap berarti menyalip lagi, mendahului lagi pembalap yang ada di sisi terakhir. Nah, tapi itu bisa buat gambaran, katup juga seperti itu ya, mempunyai overlap, di mana overlap adalah waktu ketika katup buang hampir tertutup ya, disusul dengan membukanya katup in ya. Katup buang ini hampir menutup ya, disusul dengan pembukaan katup in ya. Jadi ketika TDC atau top dead center, Anda perhatikan video saya ini ya. Katup buang tertutup seperti ini, itu ketika katup buang tertutup rapat adalah ketika poros engkol benar-benar bergerak
melebihi 9 derajat dari titik 0 derajat. Sedangkan katup buang terbuka yaitu 6 derajat sebelum titik mati atas atau 0 derajatnya poros engkol. Ya. Seperti itu. Artinya ketika kondisi katup buang masih terbuka, ya, dilakukan pula 6 derajat sebelumnya katup in terbuka. Itu artinya yang disebut dengan overlapping, di mana kedua katup in dan katup X sama-sama terbuka. Ya, seperti itu. Gunanya untuk apa? Ini digunakan untuk efisiensi proses pembakaran nantinya. Jadi overlapping adalah waktu di mana antara katup in dan katup X terbuka secara bersamaan. Itu intinya seperti itu, ya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah udah selesai. Jadi itulah beberapa istilah yang menjadi teori dasar dalam memahami mesin sepeda motor. Tentunya apabila dari penjelasan saya Anda masih bingung, Anda bisa bertanya dalam kolom komentar. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon dikoreksi. Saya ingin kritik dan saran dari Anda semuanya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.